Oke, judul makalah kami adalah pengembangan karakter peserta didik melalui materi digital berbasis model Kogopek. Model ini adalah model pembelajaran yang berbasis kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik yang dilandasi oleh emotional quotient. PKM ini didasari oleh hasil penelitian dan PKM di tahun 2022 terkait dengan persentase perubahan capaian karakter peserta didik. Nah, sebelum pendampingan ada 47% karakter peserta didik berada pada memerlukan bimbingan dan mulai berkembang. Jadi masih hampir 50% berada di kategori yang bagian bawah. Nah, setelah pendampingan di tahun 2022 ada penambahan 23,72% kategori berada di berkembang, dan ada penambahan 20,51% ada di kategori membudaya. Namun masih terdapat 3,57% masih dimulai berkembang. Nah, ini setelah dianalisis lebih mendalam, ternyata emotional quotient peserta didik itu belum maksimal terjadi pada saat di tahun 2022. Nah, saat ini dengan mengubah basis model tadi yang semula berbasis model KGOP, kami ubah menjadi basisnya adalah model Kogopek, yaitu emotional quotient-nya. Nah, kemudian metode dan pelaksanaan yang kami lakukan seperti terlihat pada gambar 3 yang menunjukkan bahwa metode pendampingan yang dilakukan terdiri dari pemberian pelatihan atau pemberian informasi yang berkaitan dengan Trihitakarana, berkaitan dengan model Kogopek, bahan ajar digital, dan lain-lain. Kemudian setelah ini dipahami, kami lakukan diskusi, kemudian dipahami, maka dilanjutkan dengan praktik penyusunan materi digital. Nah, kemudian setelah itu, setelah diperolehnya gambaran umum terkait dengan praktik penyusunan materi digital ini, maka dilakukanlah simulasi dan akhirnya diimplementasikan. Nah, kemudian terlihat di bagian kanan adalah foto-foto kegiatan pada saat yang di bagian atas adalah pada saat pelatihan dan pemberian informasi. Kemudian bagian bawah adalah pada saat dilakukannya pendampingan yang dibantu oleh 3 mahasiswa kami di jurusan matematik. Nah, akhirnya gambar 5 ini menunjukkan bahwa persentase perbedaan capaian karakter peserta didik dengan basis model yang sebelumnya adalah model KGOP di tahun 2022 dan sekarang dengan model Kogopek. Jadi terjadi perbedaan persentase capaian karakter peserta didik. Ini diperoleh akibat dari pembiasaan yang dilakukan melalui modul digital interaktif yang didesain khususnya yang berkaitan dengan emotional quotient. Nah, terjadi perubahan di tahun 2022 ada 96,43% karakter peserta didik itu ada di membudaya dan berkembang. Di membudayanya hanya 20,74%. Sementara di tahun 2023 ada 98,20% karakter peserta didik itu ada di membudaya dan berkembang. Jadi pada umumnya meningkat gitu ya. Tetapi yang utama adalah perbedaan yang mencolok terjadi pada karakter membudaya yang di tahun 2022 kami hanya bisa meningkatkan sampai di 20,74%. Namun saat ini bisa sampai 43,93%. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, pembiasaan yang dilakukan melalui modul digital ini berdampak positif terhadap pengembangan karakter peserta didik. Jadi ini hal yang dibiasakan kepada mahasiswa
kepada siswa sehingga memunculkan karakter baik peserta didik ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.